Di Fornas Mbak Nana potensial Saya bawa pulang emas. bawa pulang emas bawa nama Kabupaten Kutai Timur. Iya. Luar biasa. Kenapa itu berkesan juga? Itu pertama kalinya saya dibiayai. Oke, karena sebagai atlet Kutai Timur ya Iya. bahasanya seperti Kalau itu. selama ini kan ya Pribadi. kilo 50, saya tuh sudah mau telepon coach. Mau bilang, "Coach, maaf saya mau DNF." Iya. Karena kan posisi saya itu pelantar fasitis. Begitu mau deket WS, ditelepon sama temen yang dari sini ya. Dia infokan, "Gimana kakinya?" "Oh, ini sudah mau nyerah nih." Jangan, posisi 2 katanya. Memang salah dikit beda alam kayaknya gitu. Karena kiri kanan jurang. Dan Guys. jalurnya itu tanjakan dan turunannya tuh bukan begini tapi sudah curam banget. Jadi kita banyak step-step tangga, pegangan yang harus yang begitulah. Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jalan Aja Dulu. Hari ini kita kembali lagi di podcast karena memang beberapa belakangan ini banyak kepotong kegiatan dan kali ini episode spesial kita baru ada waktu bersama Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Dan kita tentunya pastinya kalau udah tahu ngelihat di sini ada Mbak Nana, kita pastinya ngebahas tentang dunia persportian ya, olahraga, terutama olahraga lari dan apapun itulah intinya. Nah, nanti kita ulik-ulik apa aja yang pastinya sih sebenarnya pembahasan ini kalau bisa dibilang daging sih, kalian harus nonton sampai habis karena teman-teman yang baru memulai lari atau yang sudah lari dengan permasalahan-permasalahan yang dialami mungkin nanti bisa dikasih wejangan sama Mbak Nana. Wejangan ya, ngeri ya. Selamat, kita sekarang siang ya gitu aja. Jadi selamat siang menjelang sore Mbak Nana, gimana sehat Mbak Nana? Alhamdulillah Sehat. Kayaknya berseri-seri karena kemarin habis Makassar Half Marathon dan beliau daftar apa Mbak Nana? Triple medal dan dia bukan sekedar triple medal tapi alhamdulillahnya Mbak Nana di kategori 10 dapat potensial ya Mbak Nana? Podium 4 dan kemudian di 21-nya Podium 2. Bayangin guys, di Makassar Marathon bukan hanya warga Makassar aja tapi semuanya seluruh Indonesia nasional itu berkumpul dan ikut di event itu. Nah, sebelum kita ulik tentang potensialnya Mbak Nana yang sebenarnya bukan di MHM aja, tapi banyak di event-event lari berikutnya. Mungkin dari awal dulu nih Mbak Nana. Mbak Nana, kalau kita biasa panggil Mbak Na atau Mbak Nana, sebenarnya nama panjangnya siapa sih Mbak Na? Mardiana. Guys, namanya Mbak Nana sebenarnya Mardiana. Jadi jangan dipanggil Mbak Na aja. Karena nama aslinya itu sebenarnya bagus gitu, Mbak Na. Kalian kalau ketemu gitu Mbak Na aja. Ternyata nama panjangnya adalah Mardiana. Cukup kok, Cukup ya Mbak Na. Jadi nama aslinya adalah Mardiana. Nah, terus kalau kalian bisa lihat Mbak Na ini usianya kurang lebih di 17 tahun dikit aja. 17 tahun lebih dikit. Jadi sebenarnya motivasi juga buat teman-teman yang masih muda dan masih belum memulai untuk berolahraga. Kita bisa lihat Mbak Ana nih di usia 17 Mbak Ana sudah, kita bisa tahu mungkin Mbak Ana lari di 100 kilo, kemudian ada berapapun itu dan banyak kilo lah yang intinya Mbak Ana sudah lalui. Dan tadi Mbak Ana sudah memperkenalkan diri, nama aslinya mungkin di sini ada yang baru tahu nama beliau Mardiana. Dan gimana sih Mbak Ana awal mulanya, selama ini mungkin saya kenalnya Mbak Ana ini aktif di dunia lari ya, road ataupun trail, dan Mbak Ana sudah sering kali banyak prestasi itu maupun bawa nama sendiri, nama daerah Kutai Timur, kemudian kemana-mana ya, tentunya kemana-mananya itu bukan apa ya budget yang sedikit ya Mbak Naya, dan semuanya bukan hanya budget aja tapi persiapan diri, terus itu latihan yang lama, itu yang bisa membuat Mbak Nana bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah,
ceritakan nih Mbak Nana, awal mulanya sebelum, mungkin tadi di balik layar udah di-spill ternyata Mbak Nana ini adalah orang yang hobi naik gunung nih guys. Jadi gimana nih Mbak Nana, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman di sini? Iya ya, jadi nah itu mulai lari tahun sebelum COVID. Sebelum Covid di Iya, 2019 2019 awal ya. lah gitu. Mungkin gabut ya Mbak Nana ya di situ ya. Awalnya mikirnya atau Bukan BB-nya sih. Mbak Nana, BB-nya Mbak Nana mungkin dari dulu kayak seperti ini atau agak naik? Kan biasanya orang lari karena gendut gitu. Saya Kayak kurang saya. gizi kayaknya. Jadi Oke. memang dari dulu begini. Heeh. Nah, awal-awal itu saya kan suka mendaki. Heeh. Dan kadang tuh pendakian saya tuh nggak terencana. Jadi tiba-tiba begitu, namanya kerja ya. Jadi begitu ada waktu sedikit aja itu langsung mendaki ke sana kemari. Dan kalau kita tanpa persiapan fisik kan agak susah tuh, karena saya terbiasa kalau mendaki itu barang-barang pendakian itu ada di badan. Iya. Jadi nggak pakai porter lah ya. Ya, carrier bawa sendiri Iya, gitu ya. Heeh. karena saya merasa lebih aman kalau kayak begitu. Nah, kalau saya nggak latihan fisik, terus tiba-tiba naik gunung, bisa diperkirakan itu pasti bengek. Iya, hancur lah di jalur lah ya. Iya. Bisa-bisa nggak sampai puncak. Nah, makanya saya butuh latihan fisik yang bisa menunjang hobi saya. Heeh. Nah, waktu itu kayaknya di Sangatta kan lagi banyak pelari tuh. Iya, heeh. Nah, coba ikutan. Nah, sebutin aja Mbak Nana. Waktu itu awal mula coba ikut lari, waktu itu awal orang yang pertama kali ketemu sama Mbak Nana siapa aja tuh? Sebenarnya awalnya itu saya dulu kerja di Asifa, rumah sakit Asifa. Jadi Asifa itu sempat ngadain event lari namanya Asifaran. Sorry, berarti Mbak Nana basicnya perawat? Bukan, saya HR. HR, oke. Heeh. Nah, jadi begitu kita ngadain event itu kan otomatis kan kita terhubung nih sama komunitas yang memang ini di sini saat itu Sangatta Playon. Sangatta Playon Ya. udah ada dari zaman 2019 ya? Kayaknya mereka sih sudah lama Sudah ya, lama. saya yang baru tahu waktu Oke. itu ya. Jadi setelah itu tuh memang saya sering diajak, cuma nggak pernah mau. Karena saya merasa saya ini pejalan bukan pelari. Nah, Tapi bukan berarti introvert. enggak Enggak. sih. Nah, terus Oke. pas sudah ini adalah suatu malam saya lihat mereka itu dulu kan masih ada programnya mereka mungkin naik run ya. Ya, naik Sangatta run Playon waktu tuh. zaman Covid ya. Ya, dari sebelumnya. Sebelumnya. Jadi saya kenalnya itu dari Sangatta Playon, mereka adakan naik run, saya coba ikut. Terus habis itu saya lari sendiri. Heeh. Lari sendiri, tapi lama-lama diajak, ya sudah tuh barengan. Barengan. Nah, memang itu prepare-nya bukan untuk prestasi ya. Sampai sekarang pun saya rasa mungkin bonus lah podium-podium itu, tapi saya lebih ke untuk fisik sendiri. Berarti sih. pada saat itu awal-awal lari gabung sama Playon itu ya sekedar fun-fun aja ya Mbak Nana, Iya, nggak ada betul. mikir yang gimana-gimana. Itu udah berapa kilo Mbak Nana larinya biasanya kalau sama Playon awal-awal dulu? Enggak sih, paling 5 kilo. 5 kiloan aja ya. Dan pace-nya pun suka-suka lah. Suka-suka ya, nggak harus patokan harus pace laju gitu Enggak, pokoknya cuma sekedar untuk ngejaga fisik aja. Gitu aja sih. Oke, di Playon berarti pada saat itu udah mulai rutin. Pada akhirnya Mbak Nana lebih ke route-nya atau kembali lagi nih ke habitat manjat-manjatnya ke gunung atau seperti apa nih ceritanya waktu itu Mbak Nana? Nah, jadi setelah dari Playon itu kan kita tuh banyak kenal orang tuh. Barulah tahu di sini ternyata itu ada juga yang lari-lari di alam. Iya, heeh. Itulah yang kita sebut trail run. Trail run. Langsung kan ngerasa gue banget. Iya betul. Karena dulu hanya sekedar bawa carrier nih. Iya, gue banget nih. Jadi kan dapat 2 tuh. Iya, betul. Kita dapat larinya, dapat tetap ke gunung gitu kan. Nah, terus acara trail run pertama saya kalau nggak salah itu ikut di Balikpapan. Balikpapan, KBT. Oh berarti KBT itu sebenarnya udah lama juga ya? Mbak Sudah Nana? lama. Saya lupa itu saya ikut KBT 3 apa 4 gitu lah. Nah, dari situ ternyata saya lebih nyaman di ini ya di Di trail. trail. Tapi bagaimanapun kan
kita akan lebih gampang untuk latihannya tuh di road. Kan nggak setiap hari tuh kita masuk ke trail terus gitu. Nyucinya juga capek. Walaupun di Sangatta banyak hutannya ya. Iya. Iya. Nah, setelah itu dengar lagi tuh mau ada pembentukan Alti. Betul. Jadi setelah cocok itu memang. Alti ini organisasi lari trail run Lari ya? trail, iya. Iya, oke. Jadi ikut gabung ke Alti juga. Jadi ya dua-duanya lah jalan ini. Trailnya juga oke, roadnya juga oke. Gitu. Oke, berarti event pertama Mbak Na yang paling pertama kali ikutin di trail itu yang KBT itu tadi. KBT. Terus di route-nya pertama kali? Kalau di road mungkin ada beberapa ya, cuma yang saya ingat ya, yang saya ingat itu pertama kali podium. Jadi saya itu pertama kali di Jogja. Jogja. Malah podiumnya di Jogja. Iya, jadi waktu itu tuh kita kan mau liburan, terus pas tanggal segitu saya lihat tuh ada event di sana. Ini event apa Mbak Na? Road? Ya, road. Merapiran. Sampai sekarang masih ada. Merapiran namanya ya? Ya, Oke. jadi itu road elevasi. Oh gitu, ada elevasinya. Ya. Tapi jalurnya jalur aspal. Jalur aspal tapi dia di kaki Merapi. Jadi ya. Berapa kilo tuh Mbak Na? Saya kemarin ikut 10. Di tahun berapa tuh Mbak Na? Setelah Covid sih. Ya 2021-an lah ya. Mungkin 2020 sekitar ya. begitulah. Ikut 10. Ikut 10 kilo tanpa target. Karena belum pernah kan, maksudnya belum pernah ngerasain podium. Pokoknya lari sih namanya. Tapi alhamdulillah dapat podium 1. Podium 1 langsung. Master. Nyerang ke Jogja langsung dapat podium 1 guys. Terus Nah, setelah itu masih lebih ke road sih ya. nah, sebentar Mbak Na. Tadi Mbak Na bilang master. Jadi di dalam kategori dunia lari itu Mbak Na, di setiap event itu ada berapa kategori biasanya? Ya, biasanya tuh ada umum, ada mungkin kalau misalnya ini biasanya terpisah juga pelajar. Pelajar ada juga ya biasanya. Kalau Umum perempuan laki ya biasanya. Iya. Tapi biasanya gabung ya? Harus terpisah itu. dia ya? Cewek cowok kan memang beda ya ininya ya. Nah, kalau mungkin dia lebih care lagi untuk yang ini kiddas biasanya. Iya ada kayak di Kan, pasar kemarin. anak gitu. Nah, kalau untuk masternya itu tergantung kepanitiaan nih. Mereka tetapkan untuk up 40 atau up 45. Nah, kalau di road banyaknya sih biasanya 40 ya. Tapi kalau di trail tuh biasanya up 45. 45 untuk master ya? Iya. Terus ada lagi untuk beberapa event yang mereka pisahkan, Master A, Master B. Oke. Nah, seperti mungkin yang di event-event besar kayak Makassar kemarin ada Master A, Master B. Itu apa bedanya Mbak? Kalau Master A itu 40 sampai 50. Oke. Nah, kalau Master B itu 50 ke atas. Oh, dia bahkan masih dikasih ruang juga untuk yang pelari-pelari 50 ke atasan ya? Jadi saya yang 17 itu Nih, Master B, Mas. Master B ya. Nah itu guys. Jadi Mbak Ana itu Ketahuan masuk ya langsung. Ketahuan sudah usianya berapa. Ya jadi berarti kayak pelari-pelari elit yang katakanlah mereka yang atlet nasional yang ikut pelatnas dan segala macam, yang Asian Games dan segala macam, itu mereka bisa gabung ke situ Mbak Ana? Atau mereka ada kelasnya khusus lagi? Mereka bisa gabung, malah sebenarnya begini, kalau di beberapa event itu kalau master mereka bisa pilih. Jadi kalau mereka masuk masuk garis finish lebih cepat daripada yang umum, mereka bisa pilih mau ambil yang umum kah, mau ambil yang master. Karena mungkin kejadiannya tuh sama kayak saya di IKN kemarin. Di IKN itu kalau master saya master 1 nih. Iya. Nah, tapi kalau di umum saya juara 3. Saya biasanya lihatnya dari hadiahnya. Iya betul. Hadiah mana ini? Benar. Nah, kebetulan biasanya master ini agak Minim. Iya sih. Lebih minim lah hadiahnya. Iya kemarin
Makanya saya sebenarnya masih belum tahu ya patokan uang pembinaan untuk kejuaraan lari ini seperti apa Mbak Ana. Karena kalau yang setahu saya pernah nanya-nanya Bang Dul sebagai ketua Alti Kutai Timur. Saya nanya, Bang Dul, Bang Dul kenapa hadiah trail ini minim gitu loh, nilainya Mbak Ana ya. Nilainya emang segitu aja karena memang katanya di regulasi yang udah ditetapkan ya emang nggak jauh dari situ gitu. Tapi kalau misalnya kayak route itu kan macam-macam di mana, ada yang puluhan juta. Kayak kemarin kita contohnya aja kayak Makassar sebenarnya kecil sih kalau menurut saya. Menurut saya kecil, dengan event yang sebesar itu hadiahnya tergolong kecil daripada kayak sekelas Maybank dan lain-lain kan gitu, puluhan juta. Makanya sama halnya kayak misalnya Mbak Ana saya bilang tadi harus standar nasional, kayaknya udah nggak bisa diikut-ikut event-event nasional lagi seharusnya kalau menurut saya. Tapi kayak saya nggak tahu nih regulasinya kalau di dunia lari seperti apa. Makanya saya bilang kayak Mbak Nana kan ada catatan waktunya dan itu terdaftar di mana Mbak Nana? Biasanya tuh ITRA ya apa ya? Itu. Nah, itu kan ada track recordnya kan. Itu kalau khusus trail. Oh, trail. Ya, jadi kalau yang saya tangkap Mas Randy ini kan membandingkan antara yang road dan yang trail. Memang susah ya kalau kita mengukur dari nilai rupiah. Lari trail itu lebih besar biasanya, lebih mahal untuk biaya pendaftaran, registrasi dan lain-lain itu akan lebih mahal. Tapi dari segi hadiah minim. Nah, beda sama road. Tapi kalau memang orang poli kadang agak nggak gitu ya. Kebalikannya kan sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri benar juga, karena kalau untuk di trail, kepanitiaan trail itu setahu saya akan lebih banyak mengeluarkan biaya. Nah, asuransi oke lah. Dari katakanlah WS. Kalau lari trail itu kan tempatnya kan agak susah dijangkau. Hutan, apalagi dia gunung. Kita ambil contoh deh yang belakangan ini kan Rinjani. Untuk bawa minum ke WS kita istilahkan mungkin kalau di kami yang 60 itu WS 2 itu kan sudah di Pelawan. Mereka kan harus bayar orang Mas. Benar, porter yang mereka harus bayar porter. Untuk itu kan ada nilai yang mereka keluarkan sebagai biaya. Kalau kita di road, ada satu mobil keliling supply gitu kan. Itu mungkin terus untuk evakuasi dan lain sebagainya, terus untuk medik untuk sampai ke sana juga mereka butuh perjuangan lebih lah. Jadi secara biaya. Jadi nggak bisa dibandingin sih sebenarnya antara road dan trail. Jadi kalau kita mau ngebandingin biaya pendaftaran, terus hadiah podium dan lain-lain. Kalau saya sih mikirnya ya memang kena aja begitu. Gitu. Dan pribadi Mbak Nana nggak pernah mempermasalahin ya karena toh juga udah tahu nilainya Mbak Nana. Atau biasanya memang nggak pernah ditampilkan dulu nilainya? Ada yang ditampilkan, ada yang enggak. Cuma kalau saya tuh lebih challenge diri aja ya? Bukan challenge, target lebih ingin merasakan pengalaman larinya gitu. Kalaupun saya katakan, kenapa sih harus ambil yang jauh-jauh yang ultra? Karena saya merasa, saya jadi tahu nih menghubungkan dari gunung ini ke gunung ini ternyata tuh bisa terhubung begini kan. Jadi pengalaman sendiri. Oh, itu alasannya Mbak Nana jadinya tertarik untuk di dunia trail run ya Mbak Nana. Jadi pengalaman pertamanya di route itu malah di route elevasi yang namanya Merapi Run ya. Merapi Run udah potensial 1 dan kemudian selama lari sampai sekarang nih Mbak Ana, prestasi terbesar Mbak Ana ada di mana? Yang paling nggak terlupakan lah menurut Mbak Ana? Mungkin Fornas kali ya. Fornas ya? Fornas itu apa panjangnya apa? Fornas itu rekreasi karena trail run ini Alti itu kemarin masuknya di Kormi ya. Nah, sekarang baru-baru ini infonya
Kormi masuk di KONI KONI, gitu ya. dan nanti pasti Alfi jenjangnya masuk bakal KONI. ke Porprov atau PON. Iya. Gitu. Jadi sebagai olahraga yang bukan rekreasi lagi guys, karena memang bukan main-main olahraganya itu. Di Fornas Mbak Nana potensial Saya bawa pulang emas. bawa pulang emas, bawa nama Kabupaten Kutai Timur. Iya. Luar biasa Mbak Nana udah mengharumkan nama Kutai Timur, jadi bukan main-main lagi guys gitu. Di Fornas tahun berapa Mbak Nana? Kemarin 2025. 2025. Itu seleksinya untuk kemana Mbak Nana? Jenjangnya atau Enggak sih, memang itu acara ya. antar kabupaten kota ya? Mm-mm. Di Fornas 2025, dan itu prestasi yang mungkin Mbak Nana nggak bisa lupain lah, yang paling besar. Dan persiapannya gimana Mbak Nana menuju Fornas itu? Berdarah-darah kah atau Nggak ada malah. nggak ada? Jadi kenapa itu berkesan juga? Itu pertama kalinya saya dibiayai. Oke, karena sebagai atlet Kutai Timur ya, Iya. bahasanya seperti Kalau itu. selama ini kan ya Pribadi. mandiri Iya, ya iya. gitu kan. Nah kalau itu tuh berasa, tapi memang jadinya tuh apa ya, sempet itu. Jadi itu kan kita di Lombok, Heeh. Oh itu Fornasnya di Lombok. Fornasnya di Lombok, Pergasingan. Heeh. Nah, Jalurnya jadi, di situ. Sempat di Pergasingan itu ada hasrat pingin duduk sebentar gitu kan. Cuma di pikiran, saya dibiayain ini. Beban. Saya dibiayain. Bawa nama besar Kutai Timur nih di Harus pundak cepet, nih. Iya, Iya. makanya. Jadi alhamdulillah juga saya biasanya itu mau pendakian kah, mau lelarian kah, banyak ketemu orang baik. Nah, pas kemarin di Lombok ketemu Akamsi. Akamsi. Mereka yang mengiringi saya tuh. Nah, sempat mereka teriak, "Bu, kita istirahat dulu." gitu. Saya bilang, "Nggak bisa, Mas, saya dibiayain." Jadi mau lanjut terus itu Mbak Nana ya? Lanjut terus itu kan. Dan saat itu kan kalau saat kita bertanding kan kita nggak tahu tuh posisi kita di berapa, kan kita nggak tahu. Iya. Pokoknya kejar aja garis finish. Kalau di Gitu trail aja. gitu ya Mbak Nana? Kalau di trail kita nggak tahu kita posisi berapa? Iya, nggak tahu. Kalau di road kan kadang ada marsal. Oh iya benar. Nah, dari marsal kita bisa tahu. Sama kayak kemarin Sorry, CTC Fornas berapa kilo Mbak Nana? 21. 21 kilo. 21 kilo dan 20 dan berarti posisinya kalau Mbak Nana nggak tahu posisi berapa, artinya tuh sendiri larinya, nggak ada peserta lain. Udah putus-putus gitu, ninggal gitu. Rame peserta kan, cuma kita nggak tahu yang di depan kita itu sudah berapa orang, apakah lawan kita ini di depan kita apa di belakang kita, kan kita nggak tahu. Oh gitu. Iya. Jadi ya udah nating tulus aja sampai Iya. selesai, dan pada akhirnya ternyata Biasanya memang begitu, sama kayak CTC kemarin itu. Nah, CTC tuh agak-agak ini juga ya. Jadi saya itu sudah kan CTC kemarin ambil 100K. 100 kilo. Kilo 50, saya tuh sudah mau telepon coach. Mau bilang, "Coach, maaf saya mau DNF." Iya. Karena kan posisi saya itu pelantar fasitis. Tapi begitu di 50 kilo itu saya tahan karena WS kalau nggak salah tuh di KM 52 deh. 2 kilo lagi untuk Iya. menuju WS. Jadi saya mau berhentinya tuh di WS. Sebelum sampai WS ada Marsal yang bilang, "Mbak, potensial female." Kalau di sana kemarin itu kan kita nggak ada master dan ini ya. gabung. Jadi semuanya female dan male dan female gitu. Mbak di posisi 2 katanya. Waduh. Saya bilang, gak mungkin deh ini. Tapi tetap nih masih terus, belum telepon coach. Begitu di depannya lagi ketemu Marsal lagi, Marsalnya bilang, Berarti belum sampai WS nih. "Belum. Mbak, posisi 3. Nah, mulai saya bilang, nah ngaco ini berarti. Nah, tapi nggak lama itu kemudian saya ditelepon. Kebetulan kan di sana sinyal ada ya. Nah, makasih juga sih, memang banyak teman-teman tuh. Sorry kalau yang teman-teman saya- nggak tahu nih mana. Coast to Coast itu di daerah mana? Jogja. Jogja di pantai ya mana ya? Parangtritis. Iya, bukan Parangtritis ya. Daerah apa sih itu? Pokoknya di Ya, Jogja lah pokoknya ya. di sana. Nah, pada akhirnya dibilang potensial 3 lagi nih. Pantai Depok. Pantai Depok. Iya, Oke. kami ininya di Pantai Depok. Nah, begitu mau deket WS, ditelepon sama temen yang dari sini ya. Dia infokan,
gimana kakinya? Oh ini sudah mau nyerah nih. Jangan posisi 2 katanya. Oh karena dia ngelihat apa Mbak Nah? Kok bisa tahu teman di sana? Kan kalau Chip ya? event-event gede dia ada live tracknya. Oke. Jadi dia bisa tahu kondisi posisi kita ada di mana. Berarti teman itu ngelihat live tracknya Mbak Nah nih, memang posisinya Live benar trackingnya di begitu. 2. Ya. Terus? Nah, mikir tuh sudah. Tapi kan sebenarnya masih sekitar 40 lebihan kilo lagi kan, karena 100 kilo. masih setengahnya karena Iya. kemarin itu 106 kalau nggak salah baru ini. Nah, tapi mode bertahan jadi. Iya, udah Udah dikasih tahu bertahan, jadi- potensial 2. Iya, jadi saya rasa kalau saya kebetulan itu saya cuma melihat kondisi tubuh saya itu sanggup atau enggak. Iya. Kalaupun saya merasa saya nggak sanggup, saya nggak mau ngoyo. Di usia segini mungkin kita sudah lebih berhati-hati lah Iya ya. sih, harus tahan ego sih mana ya. Iya, Jadi pada makanya. akhirnya sampai di WS2 yang di WS 52 kilo berhenti mana? Enggak, jadi di sana itu petugas-petugas WS-nya ngasih semangat. Bisa Bu, ayo Bu gitu. Iya. Nah akhirnya lanjut dan kebetulan saya mode bertahannya itu saya nggak kejar yang depan, tapi saya nggak mau dilewatin yang belakang. Jadi saya terus stabil aja. Sebenarnya kan kalau di trail itu endurance ya yang lebih kepake gitu kan. Ya sudah sampai finish itu Oh tapi Mbak Nah finish alhamdulillah di podium 2. CTC itu. Podium 2 ya? Iya. Wah luar biasa. Ternyata, tapi keadaan kaki pada akhirnya Saya memang sempet itu di jalan sempet minum ini ya pereda nyeri. Nah dan alhamdulillah sih aman aja sih. di CTC tahun ini berarti mana? Iya barusan kemarin. Potensial 2 guys, CTC. Dan berarti secara tidak langsung kalau seandainya kemarin Mbak Nandi bilang nggak potensial, masih biasa-biasa aja, paling di kilometer 52 udah kelar ya, udah. Rencananya begitu. Tapi karena mentalnya ini potensial guys, jadi sayang kalau untuk dilewatkan gitu. Makanya makasih buat semua yang biasanya saat saya kalau kita Mau race ya Mbak Naya? Iya. Mau race kemana gitu, banyak banget teman-teman yang support. ya Baik itu di media sosial, banyak banget ya, dan alhamdulillah. kenal atau tidak kenal, dia cuma sekedar support dan nge-tag nama Mbak Ana itu bagian dari apa ya? Energi yang Energi positif buat kita buat Mbak Ana emang, ya. Jadi iya. kayak yang tadinya dalam posisi cedera, semuanya bisa nggak terasa lah, sembuh lah dengan semangatnya teman-teman semua. Nah, cuma kadang memang ya mohon maaf lah kalau untuk teman-teman yang kadang biasa tuh kalau kita mau race kan banyak tuh yang iniin flyer sehari Iya. sebelumnya gitu kan. Iya. Kadang nggak sempat kebalas karena kalau lari ultra itu biasanya sehari sebelumnya tuh kita sudah betul-betul prepare Fokus ya. istirahat ya kan untuk hibernasi, Bener, kan bener. nabung tidur Bener, juga bener, kan bener. yang begitu-begitu terus untuk melengkapi mungkin ada yang kita merasa kurang prepare lah, kita bagusin lagi prepare-nya jadi kadang terlewat jadi nggak ke repost. Nah, itu iya. mohon maaf banget bukan artinya Itu guys sombong bukan tapi- sombong, bukan mentang-mentang Mbak Ana ini potensial nggak mau dibalas chatku, bukan begitu guys. Jadi semakin Enggak, mau dekat bukan race itu bukan berkeliaran mengelilingi kalau area. ultra ya kalau ultra Karena ultra ini minimal ya 1 harian ya larinya Mbak Ana ya, 24 jam itu mungkin pastilah kalau 100 Ya, k ke bisa atas jadi, itu. iya. Dan tadi udah pertanyaannya event apa yang paling berkesan, yaitu di Fornas. Nah itu event yang resmi, ibaratnya membawa nama daerah lah ya. Iya, Nah Jawa ini sekarang Timur. pertanyaan berikutnya yang menggunakan dana pribadi, yang Mbak Ana, aku effort banget nih untuk ikutin kegiatan ini dan ternyata aku dapetin potensial itu di event apa Mbak Ana? Selain tadi Fornas. Apa ya kalau rata-rata pakai pribadi sih. Yang Ya, ibaratnya yang ini jalurnya udah segila ini tapi ternyata saya bisa dapetin potensial gitu Mbak Ana. Mungkin CTC tadi mungkin bisa dibilang ya Mbak Ana, iya, karena CTC. posisinya Mbak Ana udah mau menyerah tapi ternyata
dikasih kekuatan untuk bisa dapetin potensial 2. Cuma memang kalau CTC itu jujur Li, dari awal saya memang nggak kejar podium memang karena tahu kondisi. Iya, malah di situ nggak ada target yang harus gimana ya Iya, Mbak Ana ya. memang Karena memang nggak dalam ini. keadaan cedera itu tadi. Jadi kan biasa tuh kalau di event lari itu kan potensial nih ke depan gitu kan. Nah itu saya sempet disusul MC, disuruh ke depan, ayo Mbak ke depan potensial. Saya langsung bilang, oh enggak, saya di belakang aja nggak apa-apa karena saya memang nggak kejar podium gitu. Iya. Sombong banget. Nah sama kadang memang begitu ya, kadang ada target kita untuk memang betul-betul ingin ngejar gitu, kadang juga enggak. Saya penasaran nih Mbak Ana, event pertama kali Mbak Ana kok mau ikut lari ultra itu di event apa Mbak Ana? Yang tiba-tiba langsung ikut 100 gitu. Enggak sih, kalau ultra itu kan kita dari 50 up tuh. Oh itu udah bisa dibilang ultra sudah ya? dibilang ultra. Nah itu iya. di kilometer ultra pertamanya Mbak Ana apa? Ultra pertama saya itu Dieng. Dieng. Itu berarti pertama kali ikut dengan kilometer yang Iya. jauh kan Mbak Ana? Itu iya. di Dieng berapa kilometer? 60. 60. Nah sebelumnya itu Mbak Ana mikir apa nih, kok bisa larilah 60 kilo, yang ada di bayangan Mbak Ana nih apa nih sebenarnya? Enggak sih ya itu. Tapi kan di Dieng Mbak Ana potensial juga kan? Dieng pertama kali saya ikut race ultra dan itu saya masih ada running body. Jadi kalau cewek ikut ultra itu kan artinya akan lari malam, belusukan. Betul. Saat itu mungkin mental saya karena pertama kali ya belum ada. Jadi dulu saya itu selalu larinya itu ada running body. Halo Mbak Ati. Ya. Nah Mbak Ati ini siapa Mbak? Mbak Ati itu dulunya juga di sini di Sangatta. Terus beliau pindah ke Samarinda dan sekarang menikah jadi orang Bontang. Oh. Itu teman larian saya kalau ultra. Oke. Kemana-mana kami pasti berdua. Oke. Nah, kemudian adalah Om Robi. Om Robi. Jadilah kami sahabat lelah. Karena kalau turun ultra kami selalu bertiga tuh. Iya. Nah, Di Dieng. di Dieng itu kita pertama kali itu kena COP. Oh COP. Jadi masalah utama di Dieng itu sebenarnya di dinginnya Mas. Cuaca dingin. Ya, dinginnya Dieng itu betul-betul. Sama Rinjani rusuk. dinginan mana Pak? Kalau saya bilang sih Dieng. Oh masih Dieng ternyata ya? Dieng, ya. Jadi apa ya? Walaupun kita gerak tetap terasa dingin tuh Mbak? Bikin. Karena posisinya kita berkeringat ya, kena angin lagi gitu ya? Iya. Tapi memang Dieng kan kalau kita di penginapan aja nggak pakai kaos kaki aja itu rasanya sudah tersiksa banget itu. Nah, kalau sama Mbak Ati ini kita tuh kayak punya mental yang saling menguatkan lah. Yang satu sudah lemah, yang satu ngingetin gitu. Jadi lari malam pun berduaan belusukan kemana-mana tuh nggak ada rasa takutnya. Nah setelah dari situ baru keluar, maksudnya masih sama-sama tapi kadang saling berjarak sampai akhirnya berani lari sendiri. Lari sendiri. Berarti di Dieng 60K pertama ultranya Mbak Ana itu Mbak Ana COP? COP itu guys, berarti DNS. nggak semuanya kalian pertama kali lari mengikuti kegiatan trail run itu Harus finish, enggak harus. Jangan punya ambisi seperti itu karena kita nggak tahu keadaan diri kita ya Mbak Ana ya. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak finish itu bukan aib ya sebenarnya Mbak Ana ya. Bukan hal yang memalukan sih ya. Bukan. Nah Dan ini saya guys pun- dengarkan nih. Saya pun enggak ini ya. Begini, pencapaian orang itu beda-beda. Ya. Nah, apresiasi aja. Mungkin bagi sebagian orang PES 8 itu gampang sekali. Iya. PES 7 itu masih bukan apresiasi lah buat mereka. Tapi untuk sebagian orang lain itu tuh sudah pencapaian. Yang menjalankan proses itu ya Mbak ya. Iya. Saya pun awalnya belajar lari itu dari PES segitu, dari PES 8. Dan saya ingat banget tuh, saya selalu ditemenin kapten. Jadi kapten nemenin Kaptias. Iya. Nah, itu kadang diomelin. Ayo mana cepetan gitu.
Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu, Proses lah ya, yang penting mau latihan, ya pasti bisa lah. Dan mau mencoba sih gitu. Jadi hal yang kalau kita habis rest, terus teman-teman yang mungkin ada yang dengan keadaannya di rest itu kurang sehat atau kurang baik, dan DNF itu bukan suatu hal yang mungkin Lebih aware. memalukan Bahkan gitu. itu mungkin tidak semua orang itu berani untuk DNF. Bener. Dan menyatakan DNF dan Ya, mau sharing tentang DNF-nya Mbak Naya. apa ya? Karena kan biasa orang malu ya kayak gitu. Iya, padahal itu ya betul tadi itu. Iya. DNF bukanlah aib. Nah itu tadi Mbak Naja sebelum lari 100K dan sekarang dapatin potensial, di awal kali pertama kali Mbak Na ikut ultra itu beliau juga COP guys. Jadi COP itu waktu yang emang udah nggak bisa kekejar sampai finish ya Mbak Na ya bahasanya ya. Ya, jadi kan Ada COP dua- ada COT. Ya, kalau COT itu di finish, Ya. kalau COP itu Checkpointnya lah ya. ya, jadi bukan checkpoint juga. Jadi ada titik yang ditetapkan oleh panitia. Kita harus sampai di titik itu jam sekian. Iya. Kalau misalnya jam sekian Belum itu kita nyampe. belum di situ, kita nggak boleh lanjut. Iya. Ya sebenarnya tujuannya baik juga ya Mbak Naya, daripada karena kan panitia juga nggak mungkin nungguin kamu sampai Betul. sampai kelar berjam-jam gitu, karena mereka juga harus beres-beres dan mereka harus kelarkan lagi WS-WS-nya mereka gitu, karena Iya. kan trail run itu tadi yang Mbak Ana bilang itu jalurnya nggak seperti di road gitu. Untuk suplai barang WS pun panitia itu butuh waktu yang lama dan Butuh effort lah. iya butuh import dan bayar porter lah untuk naruhin suplai minuman, makanan dan segala macam. Makanya mungkin kalau saya sih pribadi buat teman-teman yang mungkin kesal, kadang saya lihat beberapa di media itu maknanya yang kadang marah kenapa baksonya habis, kenapa ininya habis. Padahal kan sebenarnya semuanya itu kan masih ada pilihan ya. Mereka kehabisan mungkin karena mereka udah lambat aja untuk datang ke WS itu gitu. Padahal sebenarnya itu bukan jadi masalah sih. Tapi memang kalau mungkin event road kan, WS-nya tuh kan sudah terjaga tuh. Katakanlah 2,5 kilo, 3 kilo itu kan sudah pasti ada WS ya. Dan kalaupun kepepet kiri kanan tuh masih ada Indomaret. Iya benar. Kalau di route. Iya, kalau Makanya di maksud road. saya tadi di trail run Mbak Na. Kalau di trail, kalau saya pribadi sih juga nggak terlalu berharap di WS. Jadi kalau untuk kita mau trail run itu kita betul-betul prepare. Iya. Nah, Masukin barang tuh semua di vest ya. untuk fuelnya Iya. kita jadi apapun yang terjadi di WS kita nggak terpengaruh. Nah, katakanlah nih di WS nggak ada makanan. Bahasanya bla, jangan bla, bla. ngarepin orang lah ya. Iya. Ya mungkin karena ya itu tadi ya basic saya dari pendaki ya. Saya biasanya itu punya emergency food kalau kami bilang. Jadi dalam trail run pun begitu, dan kebetulan saya itu nggak terlalu bisa makan kalau lari jauh. Sama Mbak Nah, saya kalau juga ultra. gitu. Nah, cuma memang itu kan salah Katanya satu harus. kelemahan kita itu Iya, Mas. itu harus katanya Nah, sebenarnya. makanya itu dilatih. Mm-mm. Nah, terakhir saya yang Rinjani kemarin saya sudah terapkan real food itu. Jadi saya bawa nasi kepal dan Iya. alhamdulillah itu Jadi Mbak berasa Na banget punya staminanya. ramuan sendiri guys. Jadi nasi kepal itu dibawa sendiri gitu. Buatannya Mbak Na sendiri. Itu nggak dijual di mana-mana guys. Tapi akhirnya diminta juga sama Karena teman kehabisan Kelaparan kelaparan. Nah itu jadi Mbak Na tadi bilang nggak terlalu berharap dengan WS dan memang semuanya harus dipersiapkan. Makanya itu ada gunanya kita pakai vest ya Mbak Na ya, mineral. Makanya saya juga ngerasa pertama kali ikut trail run, salahnya saya langsung ikutin di event raja terakhirnya trail run Mbak Na. Iya. Karena ekspektasi saya memang sebenarnya saya pengennya ya summit, maksudnya ngelihat Rinjani itu seperti apa, tidak woro-woro untuk dapetin medali dan lain-lain. Karena saya tahu kondisi tubuh saya yang berat badannya nggak normal, tapi saya bisa ikut ke Rinjani dan memang itu jadi semuanya jadi pelajaran sih Mbak Na. Dan jujur setelah saya ikut Rinjani, mental saya itu jadinya terlatih gitu loh Mbak Na. Jadi kayak Paling misalnya, tidak kan sudah ada pengalaman iya, ya. jadi misalnya kayak kemarin nih di Makassar. Saya ikut Virgin HM pertama kali event di Makassar. Ketika saya capek, saya berpikir nih, Ren,
Rinjani 3000 elevasi aja kamu udah bisa sampai di Iya. bibirnya Rinjani, belum sampai, walaupun sebelum sampai puncak tapi kamu udah sampai ke sana. Masa route yang datar begini kamu nggak bisa nyelesain itu? Nah, mental saya itu jadi di situ Mbak. Nah, jadi motivasi diri sendiri gitu, dan makanya saya bukan berarti saya bangga terhadap DNF, tapi saya bangga terhadap diri saya bisa dikasih kemampuan sampai ke sana dan tanpa ada cedera dan kecelakaan apapun gitu Mbak. Dan sama seperti teman-temannya mungkin Mbak Ana bisa diceritakan sebelum kita. Dan ini mungkin ini cerita-cerita di akhir ini cerita-cerita yang menarik ya, yang mungkin teman-teman yang penasaran tentang Rinjani. Mbak Nana di Rinjani ikut kategori berapa? 60. 60, dan itu ada berapa dari Sangatta Mbak Nana? Ada sekitar 7-8 orang ya Iya mungkin. di Rame. kategori 60. Dan kategori 60 ini guys, pelari-pelari dari Sangattanya bukan pelari-pelari baru yang kayak saya, yang hanya mungkin kalau pelari baru yang pengen lihat dibilang oh ikut 60. Tidak guys, senior-senior ini udah lama sekali berproses di dunia lari, dan memang semuanya terkendala tidak ada yang finish ya Mbak Naya. Dan mungkin bisa diceritakan di mana Rinjani itu seperti apa. Mungkin teman-teman nanti di tahun depan ada yang penasaran, pengen coba, pengen ikut. Mungkin di sini sudah ada gambaran. Kalau saya pribadi sih, karena kebetulan banyak yang masih belum ada ikut, jadi saya belum ada gambaran. Walaupun Om Munir waktu itu sempat nyampaikan karena kan beliau ikut di kategori 36 di tahun lalu. Tahun Mbak lalu Nana. ya. Dan Om Munir selalu bilang kalau bisa kamu bisa dapetin elevasi minimal 1000 sampai 2000. Sedangkan kita di Sangatta kan minim elevasi segitu banyaknya. Nah, mungkin ceritakan nih mana di kategori 60 yang Mbak Nana loh, seorang yang ikut Jangan gitu. 100k, ternyata di Rinjani di 60 km beliau juga tidak finish gitu. Kenapa Mbak Nana? Jadi sebenarnya di Rinjani itu kan saya sudah beberapa kali ya kalau untuk ke Rinjaninya. Iya, Cuma karena memang di manjat jalur manjat gunung ya. Di jalur Sembalun ya, bukan Karena standarnya lewat Senaru. Standarnya kita ke Rinjani mungkin jalur Sembalun ya untuk pemula ya Mbak Naya. Umumnya ya. Umumnya ya. Jadi salah satu yang bikin saya pingin ikut Rinjani 100 kemarin itu karena saya mau tahu jalur Senaru tuh kayak apa sih. Karena Mbak Nana belum pernah lewat jalur itu ya. Oke. Dan infonya jalurnya itu mantap. Nah, begitu kemarin kita ikut itu barulah tahu oh begini toh ternyata jalurnya Senaru. Dan Jalur 60 Mbak Nana start jam berapa? jam berapa ya? 12 Jam malam juga ya? 12 ya. Dari jam Senaru 12. ya? Iya, dari Senaru. Dan Itu langsung kayak Mbak Nana, langsung gunung. Langsung tanjakan 2000 kalau nggak salah. Langsung elevasi. tanjakan 2000 baru start udah langsung nikmati 2000 elevasinya elevasi. tuh segitu sampai WS pertama kan. Kita baru tahu tuh ternyata jalurnya itu memang ini banget ya. Brutal lah kalau bisa Brutal. dibilang. Oke. Ngeri. Ya. Nah, tapi mungkin karena saya pendaki, saya masih menikmati. Iya. Masih Beda ada bekal lah ya mungkin, dulu ya, karena suka mendaki. Untuk teman-teman yang baru ke Rinjani dan tiba-tiba langsung dapat jalur Senaru itu memang menyakitkan banget. Apalagi kita nggak nginap ya Mbak Naya. Dan ada rasa takutnya juga karena memang apa ya? Survival ya bahasanya kalau kita di Rinjani. Maksudnya kita nggak ketemu pelari lain ya Mbak Naya. Kita benar-benar di hutan sendiri. Kalau saya kemarin sempet sih beberapa karena kan ramai juga itu. Cuma memang salah dikit beda alam kayaknya gitu. Karena kiri kanan jurang. Dan jalurnya itu tanjakan dan turunannya tuh bukan begini tapi sudah curam banget. Jadi kita banyak step-step tangga, pegangan yang harus yang begitulah. Ya, itu linglung sedikit udah beda alam. Terus itu kan yang dari ininya ya, dari Senaru Rim menuju ke Segara Anak. Iya, Segara Anak. Sebaliknya dari Segara Anak mau menuju ke Sembalun pun itu tanjakannya ampun juga gitu. Cuma ya memang sih kalau mau ikut Rinjani betul-betul persiapan. Betul-betul persiapan, dan bukan hanya, kalau menurut saya juga Mbak Nana, bukan hanya persiapan elevasi, tapi penyesuaian cuaca ya Mbak Nana. Karena di sana Cuaca, mental, dingin, karena kalau trail itu memang
banyak yang harus kita iniin ya. Benar sih, benar. Gear itu Iya. menunjang mental kita Fueling, juga. ya. Ya pokoknya harus betul-betul di prepare lah. Mungkin jangan kayak saya ikut Rinjani langsung ikut 36, karena sih memang saya sebenarnya pengen lihat si Rinjaninya sih, makanya itu hanya kategori 36 aja yang bisa naik ke atas ya Mbak ya, summitnya. Sampai puncak. Iya, mungkin teman-teman yang mau perkenalan mungkin di kategori ada kategori 12, kategori 27 gitu. Nah, 27 itu sampai di Pelawangan tuh. Gitu. Jadi Iya. mungkin teman-teman kalau mau perkenalan bisa sih. Tapi kalau kalian siap dan berani untuk ikut di 36 dan 60, silahkan aja gitu. Yang jelas evaluasinya apa nih Mbak Nah? Mungkin ada lagi nggak kepengen remedi di Rinjani atau seperti apa? Ada sih ya. Ada ya? Cuma ya Potensial ya Mbak Nah ya? enggak. DNF. Sebenarnya nggak ada alasan macam-macam. Iya, DNF karena saya masih lemah. Itu aja. masih lemah ya. Begitu juga sama teman-teman yang lain. Halo DNF. Halo DNF ya. Jadi jangan malu kalau kalian dikatain DNF ya, karena memang itu bukan aib, guys. Jadi kalau ada yang ngata-ngatain kalian tentang DNF, datangin dia untuk ayo kita bareng ikut ke sana. Apakah dia finish atau tidak gitu ya Mbak Naya? Iya, tapi memang jalur Sembalun itu jauh lebih ramah daripada Senaru. Benar. Nah, itu mengenai Rinjani, dan Mbak Nana tadi udah bilang insya Allah nanti akan ada remedi, dan beliau insya Allah potensial 1 guys di kategori 162 Naik kuyang. bareng siapa? Serpa. Iya, Seva sama Kang Aib ya. Kang Aib aja udah penyok-penyok dia finishnya gitu. Kita kan punya kuyang, aman. Terbang. Nah, itu di Rinjani, pengalaman tentang di Rinjani, dan ini yang masih hangat banget terakhir itu ada di Makassar Half Marathon. Mbak Nana ikut triple medal itu ikut 10K dan ikut 21K. Dan dua-duanya alhamdulillah dapetin potensial 4 dan 2 ya Mbak Nana ya. Alhamdulillah. Nah, itu datang ke Makassar dalam keadaan sehat atau ada kendala di kaki atau seperti apa Mbak Nah? Seperti biasa, ini pun baru pulang dari dokter. Jadi saya itu memang plantar fasciitis. Itu apa Mbak Nah? Jadi apa ya, radang di ini Telapak belakang? plantar, Tumit ya? Kadang itu suka kumat ya Mbak Naya? ya, dan memang 2 minggu terakhir ini terasa banget. Terus karena sangat tak itu agak susah PCO. Bener, minim. Nah, jadi kemarin niatnya tuh mau di tapping dulu tuh sebelum ke sana, tapi ternyata berdekatan dengan ini juga kan Lebaran Idul Adha, jadinya nggak sempet. Terus pas ke sana lari 10K tanpa tapping. 10K tanpa tapping dan itu potensial 4. Coba nggak cedera. Udah pasti juara 1 guys. Enggak guys, alhamdulillah Alhamdulillah sudah itu guys. Dan di 10K itu potensial 4 itu sebenarnya lawan-lawannya banyak pelari-pelari nasional juga ya Mbak Naya? Pada saat itu ikut ya di 10 kilo itu. Iya. Mungkin kalau perempuannya ada siapa Mbak Naya yang Mbak Naya? Kalau saya tuh kebetulan saya di Master B ya. Master B? Karena 17 tahun ke atas 17 tadi. tahun ke atas Ya. itu guys ya. Jadi di situ ada yang saya kenal itu ada Raquel Pereira. Dan memang dia special route ya Mbak Naya? Iya. Ya itu sih. Kira-kira di situ waktu di Makassar ada teman-teman trail juga nggak yang ikut? Ada yang Mbak Naya kenal dari daerah lain? Temen trail kebetulan enggak. Jadi memang ada sedikit perbedaan untuk kita latihan road dan latihan trail. Oh gitu. Nah kebetulan untuk MHM itu persiapan saya cuma 2 minggu. 2 minggu ya untuk MHM. 2 minggu untuk latihan roadnya ya. Selama 1 tahun belakangan ini saya nggak pernah dapat latihan road. Jadi trail fokusnya terus di gitu trail. kan ya. Kalaupun kemarin sempat ikut Borneo Half Marathon, mungkin kebetulan aja kali dapat podium 1 itu ya. Kalau Kalimantan mah udah pasti Mbak Nana guys. Enggak guys, enggak gitu juga guys. Okay. Jadi pas kemarin itu memang dari coach
Coachnya siapa nih? Oh, Coach Fahrul. Kemarin ketemu di Makassar, katanya featurein Mbak Ana, tapi ternyata ngebut ya. Dan itu tidak sesuai perjanjian awal. Gak sesuai perjanjian awal. Katanya 10K suruh timi-timi aja untuk pemanasan. Ternyata ada Marshall sepeda. Tapi begitu ketemu di jalur. Tapi alhamdulillah semuanya kelar. Alhamdulillah ya. sih. Nah setelah 10K itu baru saya di sana kebetulan ada ini ya, tempat fisio Visio banyak emang yang di sana. bebas cedera. Bebas cedera. Jadi di tapping, di bebas cedera, besoknya alhamdulillah lancar. Dan di itu kan 21. selang 10K dengan 21K itu kan beda sehari Mbak Ana. Jadi selesai Mbak Ana 10K, yang Mbak Ana lakuin untuk, kan ini nggak sampai 24 jam ya, karena kita paginya harus start lagi di 21. Nah itu Mbak Ana ngapain aja tuh Mbak Ana? Setelah 10K itu ngapain aja tuh? Iya. Tadi ke fisio atau istirahat? Saya sempat yang utama memang itu kemarin saya tapping dulu. Habis tapping mulai lagi kita carbo loading. Jadi Oh itu wajib ya Mbak Ana ya? iya, apalagi kan saya sudah kepake untuk di 10 tuh. Betul. Jadi carbo loading itu salah satu senjata kita lah untuk Nambahin menuju energi ke lah ya. rest. Untuk carbo loading itu saya sudah mulai dari beberapa hari sebelum memang. Apalagi kan di Makassar banyak Makan kulinernya. coto, konro ya Mbak Ana ya. Saya aja nambah Tiba-tiba timbangan Mbak pas Ana. stres darah tinggi kan tekanan. Aduh, sop saudara. Nah, sama hidrasi. Hidrasi. Jadi hidrasinya juga dijaga, terus cukup tidur juga kan. Nah, jadi jadi malam itu kami pun makannya nggak keluar sudah itu. Kita Berarti langsung pesan. istirahat ya Mbak Ana ya? Istirahat. Pada saat itu 21 saya ada di depan loh Mbak Ana, tapi saya nggak ngeliat Mbak Ana. Apakah Mbak Ana itu ada di depan atau Saya di belakang. kenapa Mbak Ana nggak kayak orang-orang nih guys ya di Makassar ya? Di Makassar nih orang ada yang potensial, padahal ini potensial bukan, kayaknya cuma pengen ke depan aja. Nah kenapa Mbak Nana nggak kayak gitu tuh? Saya potensial nih supaya startnya di depan gitu. Saya mau teriak potensial juga Nggak peduli kayaknya orang yang iya, mana ya. karena semua orang potensial sih. Makanya jadinya kemarin itu memang nggak teriak Iya, potensial. saya sengaja berangkat pagi banget nih Mbak Ana. Jam 4 saya udah ke venue karena memang pengennya agak di depanan lah supaya nggak terlalu jauh jarak waktunya kan, karena pengen ngejar PB juga. Iya, memang agak crowded ya. Iya benar. Jadi di sana itu Dan kayaknya potensial nggak terlalu nggak diperhatikan. nggak dipisah memang. Benar. Biasanya kan kalau di event lain tuh langsung mereka iniin potensial silahkan ke depan. Benar. Gitu Dan kan. kita juga tahu diri gitu. Ayo kasih jalan buat Nah, teman-teman yang memang ngejar itu. potensial. Terus itu belum start aja sudah dorong-dorong. Iya benar Mbak Nah. Dan saya itu memang mulainya tuh di belakang, cuma dari coach disuruh maju Mbak Nah, Iya, maju Mbak iya. Nah, sampai akhirnya saya mungkin masih termasuk lini tengah kali ya. Di tengah ya. Tapi pas Tapi kan lumayan mangkas waktunya itu kan Mbak Nah. Seharusnya ya. karena memang pas start itu kita nggak bisa lari kan, jadi kita jalan untuk keluar dari kerumunan. Karena dari belakang itu juga Dorong-dorongan, ngedorong, iya, benar, jadi benar. takut juga kan daripada cedera ya. Kita jalan dulu menghindar dari ini. Nah, beda kalau yang 10 kemarin karena posisi saya juga di tengah tapi masih bisa dibilang agak ke depan lah. Jadi 1 kilo pertama itu saya nge-push untuk keluar dari kerumunan. Nah, kalau yang 21 ini memang nggak bisa karena jauh di belakang Benar, gitu. benar, Tapi ya alhamdulillah sih Potensial 2. dari awalnya saya tuh di potensial 5. 5 Mbak Nah. Berarti nyicil. Potensial 5 kita tahu dari Marshall kan, Marshall yang mendampingi. Terus di kilo kesekian sudah bisa ke potensial 4. Tapi potensial terus naik. satunya itu sebenarnya atlet Kalimantan Timur juga ya Mbak Nah. Enggak, Si lain yang perempuan itu siapa? yang Yang perempuan kan? oh itu yang open. Open ya? Open. Oh, Iya. oke. Saya kembali yang 17 tahun 17 tahun tadi ya. Dan itu Mbak Ana di posisi 2 guys di Makassar Half Marathon dan pertama kali juga ya Mbak Ana ya di MHM 2026 ya. Persiapannya hanya 2 minggu guys menuju MHM dan sempat waktu di Rinjani di bandara Mbak Ana itu ngomong saya nggak jadi berangkat MHM dan ternyata beliau berangkat dan alhamdulillahnya dapat potensial gitu. Beli tiket terakhiran.
Lumayan tiketnya tuh mana. Iya. Nah, oke, tadi ngebahas tentang Rinjani sudah, tentang MHM sudah, dan mungkin ini mungkin bisa di-sharing nih Mbak Ana buat teman-teman yang mungkin ingin baru memulai lari, apapun itu, mau pace berapapun itu, mau berat badan kalian apa, seperti apa, dan intinya kalian mau coba lari dulu. Ini dari Mbak Ana nih, tipsnya apa nih Mbak Ana buat teman-teman yang pengen baru memulai olahraga ini nih, karena olahraga lari ini sebenarnya udah jadi lifestyle sih ya, dan nggak akan sepi sih, udah pasti Iya. akan terus-terusan ramai. Iya, betul, karena kan sebenarnya lari itu kan pada intinya Sebenarnya lari kan, itu olahraga murah guys. iya, jadi nggak perlu peralatan Iya. yang gimana-gimana ya. Kamu mau lari aja. Iya. Tanpa sepatu pun sebenarnya bisa gitu kan. Cuma kan gaya hidup Benar. yang ini. Makanya untuk yang mau mulai, Iya. mau mulai lari, mulai aja. Ya mulai aja. Jangan apa ya, Gak jangan usah- kebanyakan rencana nanti Gak usah juga mulai-mulai. gengsi-gengsi, kamu P9 gitu, kayaknya nggak usah mikirin hal yang kayak gitu ya Mbak Nih. Semua orang akan mulai dari bawah. Intinya kita ingat tujuan kita untuk lari ini apa. Iya, betul. Jadi jangan melihat pencapaian orang lain. Benar. Pokoknya kita itu apa ya, jangan berlomba dengan orang lain, mengukur diri kita dengan orang lain. Menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin itu sudah top banget. Benar, yang tadinya kamu rebahan, pada akhirnya kamu mau bergerak dan ngelilingi town hall itu udah sangat baik gitu ya. Tapi Mas Randy, saya juga salut loh sama beliau yang tadinya saya melihat ya Mas Randy di awal-awal itu kan masih yang jalan, lari, dorong-dorongan lah kita ya gitu. Sekarang Saya nggak berani kalau ada Mbak Nana di belakang saya guys, karena pasti didorong. kalau sekarang ketemu di town hall, larinya sudah nggak berhenti, hebat pokoknya. Jadi ya intinya sebenarnya prosesnya Mbak Naya, Iya. prosesnya dan tujuan kamu lari itu untuk apa guys. Jadi ada, kalau seperti saya lari untuk nurunin berat badan. Jadi ya saya fokusnya ya justru katanya orang kalau kamu menurunin berat badan, kamu nggak perlu pace laju. Katanya kayak gitu Mbak Naya. Justru kalian jalan kaki pun banyak kalori yang terbuang. Tapi kan banyak nih orang yang kemudian salah persepsi. Oh, kalau mau nurunin berat badan tuh jalan aja. Iya. Jalannya bukan jalan santai Iya. yang ini, tapi jalannya jalan Tetap jalan power cepat lah ya, gitu, power ya. jalan power. Nah, itu, guys. Dijaga zonanya, karena banyak sekali kan anggapan ibu-ibu lah. Bener. terutama ini kan, enggak kok, kalau mau nurunin berat badan tuh nggak usah lari, jalan aja, tapi jalannya Tapi ya, jangan jalan kayak jalan gibah. tetap jalan cepat gitu Iya, ya. Mana tetap gitu. yang mengeluarkan power gitu. Power walk lah paling enggak. Ya. Itu tadi, dan intinya gerak aja dulu ya Mbak Naya. Iya betul. Kalau direncanakan itu nggak tahu kapan mulainya. Iya, dan kalau kalian malu untuk lari sendiri, nggak ada teman, banyak kok komunitas di Sangatta ya Mbak Naya. Saya siap nemenin. Nah, Mbak Nana siap menemanin. DM aja Mbak Nana. Beliau kalau nggak ada res pasti itu pas respon sih Mbak Naya. Tapi kalau mendekati res, besoknya res, itu tadi yang udah dijelasin Mbak Nana, karena memang butuh fokus, butuh konsentrasi. Jadi tadi Mbak Nana juga udah minta maaf buat teman-teman yang mungkin kurang, ada yang nggak kebalas atau seperti Iya, apa. takutnya kan nggak sempat nge-repost, Iya, nanti benar. dia nggak, wah ini nih begini Iya. begini. Nah, Sama gitu. sebenarnya tolong dong produk-produk yang di luar sana, ini Mbak Nana udah banyak banget prestasinya, dan alhamdulillah sedikit Ini bisa salah satunya nih. memberikan gear buat Mbak Nana ya, walaupun itu sebenarnya ya bisa membantu Mbak Nana untuk menggunakan pakaian yang memang mungkin kita berasal dari Kalimantan ya gitu, makanya nama besarnya di situ. Dan mungkin buat teman-teman di luar sana, ini Mbak Nana mau berangkat ke BTS guys, jadi nanti bisa disupport apapun itu Amin. usahanya atau apapun itu. Doa paling ya tidak. doa dan bantuannya sangat diterima sama Mbak Nana gitu. Dan terakhir Mbak Nana kedepannya nih mau apa, planningnya, persiapannya atau apa nih kedepannya? Ya kalau untuk yang sudah terencana sih ya resnya ya memang ini nih yang BTS. BTS Insyaallah. ya? Insyaallah. Semoga sehat. 100 berapa Mbak?
170 insya Allah. 170 guys. Insya Allah, Iya, kan insya belum Allah. nih, masih lama Dan nih. itu di Oktober ya Mbak Nana? November dan masih ada beberapa bulan untuk melakukan persiapan. Iya. Dan Mas Randy juga sebagai salah satu peserta. Nemanin Mbak Nana, jadi ciring nanti saya di sana bawa peralatan untuk menyemangati Mbak Nana dan teman-teman yang ikut di Amin, BTS ya Mbak Nana. iya. Mungkin itu persiapannya untuk BTS dan sambil recovery ya Mbak ya. Iya. Karena ini masih bolak-balik ke dokter juga. Dan bisa disebutkan Mbak Nana selama ini di belakang Mbak Nana ada coach siapa aja yang selalu ngasih program, ngasih jadwal nge-gymnya atau seperti apa, itu ada siapa aja Mbak Nana? Mungkin bisa diperkenalkan. Jadi agak sedih. Gak apa dong. Saya Kan dulunya kita- tuh bukan siapa-siapa. Iya, kita kan nggak bisa lupa juga sama orang-orang yang dibalik yang sampai sekarang Mbak Nana bisa ada di posisi ini gitu. Ini bisa di-sharing? Ya, jadi saya tuh merasakan kalau latihan yang terarah dan terukur Ya. itu lebih baik daripada latihan keras. Nah, dan selama ini saya dibimbing Coach Fahrul. Coach Fahrul. Fahrul Iksan. Coach Fahrul tuh setiap hari kadang kalau long run sendiri aja beliau lari. Itu memang lagi. Oke, ada Coach Fahrul. Ya, jadi Coach Fahrul yang Coach Fahrul lebih ngasih program apa nih Mbak Nana biasanya? keduanya, saya jadi dibimbing untuk jadwal larinya dari coach itu kan. Terus untuk strength-nya juga. Jadi di gym saya langsung PT-nya coach. Nah, jadi kebetulan saya di ini kan di gymnya KPC. Gym KPC. Nah, itu jadwal saya sama coach di Selasa Kamis. Selasa Kamis. Nah, yang mau ketemu Mbak Nana mungkin yang punya member di gym KPC, karyawan-karyawan Punya KPC. member juga bisa kok. Ayo. Bisa ya Mbak Nana ya. Intinya mau kesana aja ya. Ya itu. Bisa di hari Selasa dan Kamis ya Mbak Nana ya. Dan Itu ada Coach Fahrul. kalau di komunitasnya alhamdulillah sih di Sangatta ini sekarang sudah tidak cuma Sangatta Playon ya. Ya. Nah, jadi ada Pujung. Ada Pujung Run ya. Ada Kemudian ada apa SRC. ya? SRC. Banyak teman-teman Banyak lah. yang, Ada TAE TAE. untuk yang ininya. Jadi sudah punya lebih banyak temen lah. Ya. Dan sesama komunitas, sesama teman kita pasti saling mendukung aja kan kalau kayak begitu. Dan kan. sekarang sih sebenarnya positive vibes-nya kalau kita olahraga banget dan lari, sekarang teman-teman di media sosial setiap Minggu pagi atau Sabtu pagi tuh udah pasti pamer strapa tuh Mbak Nasa. Sebenarnya positifnya kita jadi semangat juga ketemu teman-teman di jalur kan Mbak Nana ya. Jadi Kemarin juga Mas, saya di MHM itu, saya nggak tahu ya di 2 kilo terakhir itu saya diiringi anak muda 2 orang dan mereka yang nyemangati saya sampai ke finish. Jadi saya itu ada di posisi 2 900 meter terakhir. baru ada di posisi 2 tuh ya. Baru ada di posisi 2. Karena nyicil tadi dari posisi 5. Ya, dari posisi 5 maju-maju sampai akhirnya saya nyalip yang posisi 2-nya itu di 900 terakhir. Itu pun karena speed dan itu saya dikawal 2 orang itu. 2 orang itu. Mas kalau nonton ya, Ya. saya cari ininya nggak ketemu kemarin pas Iya. di ini kan. Disemangati sama anak 2 pemuda itu tadi 2 ya. pemuda. Di Nah, itu MHM. makanya saya bilang alhamdulillahnya itu mau trail, mau road, mau Ada aja orang-orang pendakian, baik yang menemani ya Mbak Nana ya. ada aja ketemu orang baik. Iya, karena Mbak Nana juga orang baik. Jadi Oh, kalau kita ngelakuin hal yang baik, orang baik akan datang ke kita. Amin. Oke Mbak Nana, kita udah tidak terasa udah berapa jam nih? 1 jam. Dan Mbak Nana ditelepon karena memang Mbak Nana ada jadwal apa nih Mbak Nana tadi? Nge-gym. Dan tadinya tuh sebenarnya nggak ada jadwal guys, karena memang dari coach ya kita harus nurut apa kata coach. Dan terima kasih banyak Mbak Nana sudah Makasih. menyempatkan waktunya dan sukses untuk event-event berikutnya, untuk kedepannya, untuk selalu diberikan kekuatan untuk melewati tadi tuh 170 yang akan nanti dilalui dan intinya Doain ya. doain dan pasti support dari teman-teman yang ada di Sangatta dan dimanapun itu tentang lelariannya Mbak Nana kita selalu support dan intinya apapun yang kalian ingin coba ngelihat teman-teman yang udah memulai lari, cobalah untuk bergerak aja dulu, jangan malu atau jangan gengsi atau dilihat saya nggak bisa seperti mereka, tapi
kalian harus jadi diri kalian sendiri dulu ya Mbak Nana ya. Dan terima kasih tadi sudah ada Coach Fahrul, terima kasih dari Mbak Nana, terima kasih banyak Kak. Mungkin buat Coach Fahrul apa nih? Jangan sadis-sadis lagi atau seperti apa? Itu sempat diomelin loh. Coach, makasih ya. Iya. Saya nggak bisa jadi seperti ini tanpa campur tangannya Coach. Siap. Makasih Coach, juga Mas Randy. Saya juga Coach, Tujuh. nanti saya mau kayak Mbak Nana juga Bisa. ikut 200 lah. Terima kasih Mbak Nana sudah mau support dan mau juga menggunakan produk-produk yang ibaratnya bisa membuat Mbak Nana bisa apa ya, menggunakannya dimanapun berada. Murni kultur ya. Dan buat UMKM teman-teman juga yang ada di Sangatta yang mau support Mbak Nana, silahkan aja. Dan menurut saya segala sesuatu yang dibantu untuk support dan selagi itu positif pasti Mbak Nana pasti terima ya Mbak Nana ya. Dan terima kasih banyak waktunya, dan habis ini Mbak Nana harus nge-gym. Dan nanti kita akan ketemu lagi sama Mbak Nana di jalur Sangatta. Jadi kalau ada ketemu Mbak Nana jangan sungkan untuk negur ya Mbak Nana ya. Negur dan mungkin mau sharing ketika ketemu di mana, di Acim atau seperti apa, mau nanya tentang hal apapun itu. Saya pun seperti itu kalau sama Mbak Nana. Mbak Nana baju yang kira-kira nggak dingin untuk di gunung nih apa nih Mbak Nana, seperti itu. Jadi ya jangan sungkan lah untuk sharing ya Mbak Nana ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua, teman-teman Playon, teman-teman SRC, teman-teman komunitas yang ada di Sangatta. Dan mungkin nanti next kita bakal undang siapa lagi nih untuk di podcast. Dan tentunya semuanya menginspirasi, dan tentunya terima kasih banyak buat Mbak Nana juga yang sudah mengharumkan nama daerah Kabupaten Kuta Timur di Fornas tadi. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih banyak Mbak Nana. Thank you ya Mas.